Sejarah panjang penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya membawa agama sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga menciptakan ruang bagi terbentuknya struktur sosial baru, di mana keturunan Nabi Muhammad SAW, yang dalam tradisi lokal dikenal sebagai Habib, memiliki posisi yang sangat khusus. Pengaruh Habib di Indonesia tidak hanya bertumpu pada ajaran atau ilmu, melainkan juga pada simbolisme garis keturunan yang dianggap suci. Namun, dalam perjalanan waktu, pengaruh ini berkembang hingga menciptakan pola pengagungan yang bagi sebagian kalangan sudah melampaui batas kewajaran. Fenomena pengkultusan Habib di Indonesia menjadi sorotan bukan hanya dari aspek religius, tapi juga dari dimensi sosial, budaya, bahkan politik. Dan hal ini unik jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap Habib di negara-negara Muslim lainnya. Kisah kehadiran para Habib di Indonesia dapat dilacak sejak abad ke-13, ketika para saudagar dari Hadramaut, Yaman, datang ke Nusantara untuk berdagang. Namun mereka tak hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa ilmu agama, tradisi sufistik, dan pengaruh keturunan Nabi. Para Habib dari keturunan Alawiyin ini diterima dengan tangan terbuka karena metode dakwah mereka yang lembut, tidak konfrontatif, dan penuh etika. Mereka menikahi perempuan lokal, menyebarkan Islam secara damai, dan membentuk komunitas yang berasimilasi secara sosial maupun kultural. Dalam banyak catatan sejarah, sebagian dari mereka bahkan dipercaya menjadi bagian dari Wali Songo, seperti Sunan Ampel yang memiliki garis keturunan ke arah Yaman. Di tengah masyarakat yang waktu itu masih sangat menghormati garis keturunan bangsawan, posisi Habib dengan nasab langsung ke Rasulullah mendapat tempat istimewa. Mereka menjadi pemimpin spiritual, guru agama, hingga penengah konflik sosial. Gelar Sayyid dan Habib mulai digunakan dalam interaksi harian, dan seiring waktu, berubah dari sekadar penanda keturunan menjadi simbol otoritas moral. Hal ini berjalan beriringan dengan berkembangnya tradisi sufisme dan tarekat, yang memang menjunjung tinggi silsilah spiritual. Keturunan Nabi bukan hanya dianggap pewaris darah, tapi juga pewaris batin. Disinilah awal mula konstruksi pengagungan terhadap Habib terbentuk, sebuah kehormatan yang pada mulanya didasarkan atas penghormatan terhadap keluarga Nabi, tapi kemudian mengakar dalam struktur budaya masyarakat. Di era kolonial Belanda, posisi Habib cukup ambigu. Sebagian dari mereka tetap menjalankan peran sebagai pemimpin komunitas Muslim, bahkan menjadi tokoh perlawanan terhadap kolonialisme. Namun sebagian lainnya juga memilih jalur non-konfrontatif, beradaptasi dengan sistem kolonial, atau fokus pada pengajaran dan kehidupan spiritual. Selepas kemerdekaan, terutama pada era Orde Baru, peran Habib kembali menguat melalui jalur-jalur informal. Mereka banyak mendirikan majelis taklim, pesantren, hingga organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Perlahan tapi pasti, nama-nama seperti Habib Lutfi bin Yahya, Habib Umar Mutahar, hingga Habib Rizyek Shihab mencuat ke publik dan mulai menciptakan medan pengaruh yang luas, dari spiritual hingga politis. Pengaruh Habib di Indonesia kemudian menemukan momentum besar ketika media sosial mulai menjadi alat penyebaran dakwah pada 2010-an. Habib yang semula hanya dikenal di lingkungan majelis kecil, kini bisa menjangkau jutaan orang dalam satu unggahan video. Ceramah mereka viral, dikutip secara luas, dan diidolakan. Masyarakat Indonesia yang memang secara budaya masih menempatkan tokoh agama di tempat tertinggi, mudah menerima kehadiran Habib sebagai tokoh sentral. Bahkan dalam sebagian komunitas, Habib dianggap sebagai sosok yang tak boleh dikritik, apalagi dilawan. Ini menjadi awal dari sebuah pengkultusan. Tidak semua Habib terlibat dalam pengkultusan ini tentu. Banyak dari mereka yang tetap rendah hati dan bersikap inklusif. Namun publik, dibantu oleh algoritma media sosial, menciptakan sosok-sosok Habib yang seolah maksum, bebas salah, dan harus dipatuhi. Mereka diberi tempat duduk khusus, dicium tangannya secara masif, bahkan dimintai berkah dalam bentuk yang hampir menyerupai ritual. Orang-orang berlomba mendapatkan foto bersama Habib, seolah itu memberikan status sosial religius tersendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, nama Habib dipakai untuk legitimasi politik, seolah kehadiran seorang Habib cukup untuk menjustifikasi suatu gerakan sebagai Islam yang lurus. Fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa pengkultusan Habib bisa sedemikian kuat di Indonesia? Jawabannya kompleks. Selain faktor sejarah dan kultural, masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial yang paternalistik, di mana figur-figur tertentu dijadikan panutan absolut. Dalam masyarakat seperti ini, ketokohan tidak harus dibuktikan lewat capaian akademik atau rasionalitas, melainkan cukup dengan simbol, keturunan,
penampilan religius, atau dukungan dari komunitas besar. Habib memenuhi semua elemen itu. Namun ketika kita menengok keluar Indonesia, kita akan menemukan bahwa pengkultusan seperti ini tidak begitu masif. Di Yaman, tanah asal Habib, keturunan Nabi tetap dihormati. Namun penghormatannya lebih bersifat kultural dan spiritual. Mereka tidak dijadikan idola massal atau objek kultus. Di Arab Saudi, terutama di bawah pengaruh paham Wahabi, penghormatan terhadap Habib bahkan dianggap berlebihan dan dilarang. Wahabi menolak pengutusan manusia, termasuk Nabi sekalipun, dan sangat keras terhadap praktik-praktik yang dianggap syirik atau berlebihan, termasuk mencium tangan, meminta berkah, atau memuja keturunan. Di Iran, memang ada penghormatan besar terhadap keturunan Nabi, terutama karena Iran menganut Syiah yang menjadikan Ahlul Bait sebagai pilar utama keimanan. Namun mereka punya sistem teologis yang sangat tertata, di mana imam-imam dipilih karena kombinasi garis keturunan dan ilmu, bukan semata karena nasab. Bahkan dalam sistem Iran, para sayyid tidak otomatis menjadi pemimpin tanpa melewati proses pembelajaran dan pengakuan dari sesama ulama. Jadi walaupun penghormatan tinggi, itu tetap dalam batas institusional. Di negara-negara seperti Mesir, India, Pakistan, dan Turki, keturunan Nabi juga eksis, dan banyak yang menjadi ulama besar. Tapi pengkultusan terhadap Habib tidak terjadi secara massal. Mereka dihormati karena ilmunya, bukan karena gelarnya. Bahkan di Malaysia dan Brunei, yang budayanya mirip dengan Indonesia, Habib tetap dihormati, namun tidak sampai menjadi figur yang dipuja secara berlebihan. Di sana, penghormatan terhadap tokoh agama lebih didasarkan pada institusi resmi seperti mufti, bukan pada garis keturunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena pengkultusan Habib di Indonesia adalah hasil dari kombinasi unik antara budaya lokal, sejarah islamisasi yang personal, dan karakter masyarakat yang masih sangat menjunjung simbol-simbol spiritual. Dalam masyarakat seperti ini, citra lebih penting dari substansi. Ketika seorang Habib tampil dengan jubah putih, sorban, dan tutur kata halus, ia segera dianggap sebagai penerus akhlak Nabi, terlepas dari kapasitas keilmuan atau kontribusi nyatanya. Pengaruh media sosial memperparah kondisi ini. Banyak Habib yang akhirnya membentuk fanbase, mirip selebriti, di mana para pengikutnya akan membela habis-habisan ketika sang Habib dikritik. Rasionalitas publik dikaburkan oleh kecintaan yang bersifat emosional dan simbolik. Padahal, kritik bukan berarti benci. Di titik ini, kita melihat bagaimana pengkultusan Habib bukan hanya berdampak pada relasi sosial, tetapi juga pada kebebasan berpikir dan daya kritis umat Islam sendiri. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa mencintai keturunan Nabi adalah bagian dari ajaran Islam yang luhur. Namun Islam juga menekankan keadilan, ilmu, dan akhlak sebagai ukuran utama, bukan garis keturunan semata. Ketika gelar Habib dijadikan alasan untuk menghindari kritik atau untuk menjustifikasi tindakan yang tak sesuai dengan akhlak Nabi, maka telah terjadi penyimpangan makna. Habib harus tetap dihormati. Tapi penghormatan itu harus berdasarkan keutamaan pribadi, bukan mitos kolektif yang tidak boleh disentuh nalar. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, harus mulai membangun kesadaran bahwa simbol religius tidak boleh dibiarkan menjadi alat kekuasaan yang tak tersentuh kritik. Masyarakat harus belajar membedakan antara penghormatan dan pengkultusan. Penghormatan adalah bagian dari adab, sementara pengkultusan bisa menjadi bentuk perbudakan spiritual yang membunuh kebebasan berpikir. Habib yang sejati pun, yang sungguh-sungguh meneladani Nabi, tentu tak akan nyaman dipuja-puja secara berlebihan. Jika ingin menjadikan Habib sebagai cahaya umat, maka umat juga harus berani melihat dengan jernih, bahwa cahaya itu bersinar karena akhlaknya, bukan semata karena nasabnya.